Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di soal kebidanan. Kali ini sudah membahas soal kebidanan kehamilan part yang keempat. Seperti biasa, aku akan bahas 3 soal. Kita masuk ke soal yang pertama. Nona N akan melakukan pemeriksaan laboratorium triple eliminasi sebelum menikah. Di antara pernyataan berikut ini, manakah penyakit menular yang termasuk dalam triple eliminasi? Yang A, HIV, gonore, sifilis, B, chlamydia, HIV, hepatitis B, atau C, HIV, candidiasis, herpes, atau D, HIV, hepatitis B, dan sifilis. Jawaban yang benar kira-kira apa teman-teman? Oke, kita bahas aja jawabannya yang D, HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan juga sifilis. Ini masuk ke triple eliminasi. Nah, HIV atau AIDS ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Sedangkan hepatitis B ini merupakan peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini ditemukan dalam darah, cerebrospinal, cairan vagina, dan lain-lain. Nah, penularan ini bisa melalui vertikal, yaitu dari ibu hamil yang mengidap hepatitis B ke bayinya, dan juga penularan secara horizontal melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah yang terkontaminasi virus hepatitis B, penggunaan jarum suntik yang bergantian. Sedangkan yang sifilis ini merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Jika salah satunya ada yang positif, bisa langsung dilakukan pengobatan. Kayak kalau HIV-nya positif, bisa diberikan ARV atau antiretrovirus. Hepatitisnya positif, bisa dilakukan rujukan ke rumah sakit. Sedangkan kalau sifilisnya positif, bisa diberikan pengobatan melalui injeksi ataupun oral. Nah, selain triple eliminasi ini, biasanya juga dilakukan pemeriksaan IMT, golongan darah, hepatitis B, pemeriksaan HCG urin, dan juga pemeriksaan penyakit hereditas atau yang diturunkan dari orang tua, seperti gangguan kelainan darah yang membuat tidak bisa memproduksi Hb secara normal, atau thalassemia, dan juga pemeriksaan hemofilia. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Nyonya M, G1P0A0, umur kehamilan 14 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan terkadang terasa pusing. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan lila 22 cm. Bidan kemudian menyarankan untuk memperbanyak konsumsi protein dan karbohidrat. Berapakah standar ukuran lila? Yang A, 23,5 cm, B 23 cm, C 24 cm, atau D 24,5 cm. Bisa kalian pause dulu ya. Kira-kira berapa batas lila normal atau kapan disebut dengan KEK? Lanjut kita bahas saja. Jawabannya yang A ya, 23,5 cm. Nah, kalau ibu memiliki lila di bawah 23,5 cm, berarti disebut dengan KEK atau kurang energi kronik. Nah, untuk mengatasinya, biasanya bidan akan menyarankan untuk ibu memperbanyak konsumsi protein dan juga karbohidrat atau diberikan PMT berupa biskuit ibu hamil. Nah, kenapa KIK ini berbahaya? Karena bisa beresiko menyebabkan anemia, perdarahan, AUFD, dan juga AUGR. Lanjut soal yang berikutnya, Nyonya B datang ke PMB dengan keluhan tidak mendapatkan haid selama 2 bulan dan merasa mual. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 115/60, nadi 70 kali per menit, PP test positif. Terjadi perubahan warna pada vulva dan vagina menjadi biru. Kondisi ini sering disebut dengan A. Chadwick, B. Piscasek, C. Goodell, atau D. Hegar. Bisa kalian pause dulu ya. Langsung kita bahas aja jawabannya yang A, Chadwick. Nah, Chadwick ini merupakan tanda mungkin kehamilan, yaitu vulva dan vagina berubah menjadi warna kebiruan. Selain itu, ada tanda mungkin kehamilan yang lainnya. Yang pertama adalah Piscasek, itu teraba benjolan yang asimetris.
ada Gudel atau serviks trabalunak, dan juga ada tanda Hegar atau segmen bawah lahir lebih lunak dari bagian yang lain. Kita bahas juga ya tanda mungkin kehamilan yang lainnya. Nah, yang pertama ini ada perut dan uterus membesar, teraba balut teman, HCG positif atau PP test positif, dan juga ada tanda Hegar, Chadwick, Pschacek, dan Gudel. Ini soal yang tadi ya teman-teman. Selain itu, tanda pasti kehamilan yaitu adalah USG tanpa ada janin, ada DJJ, dan juga ada gerakan janin. Jadi, kalau kalian ketemu kasus tentang pertanyaan tanda kemungkinan kehamilan dan juga tanda pasti kehamilan, aku harap kalian sudah paham. Yang jelas, tanda pasti kehamilan itu dari USG sudah tanpa ada janin, ada DJJ, dan juga ada gerakan janin. Nah, kalau tanda mungkin kehamilan yang aku bahas tadi itu ya, kayak perut membesar, teraba baru teman, HCG positif, dan juga tanda yang lainnya. Yang terakhir PR ya. Soalnya di bawah ini yang merupakan tanda pasti kehamilan kecuali A. USG tampak janin, B. Tanda Hegar, C. Terdengar di JJ, atau D. Ada gerakan janin. Sekian pembahasan soal kali ini, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.